Shalom, selamat pagi, selamat datang di ibadah online pada minggu hari ini. Hari ini kita sama-sama mau memuji dan menyembah Tuhan. Juga kita akan mendengarkan kesaksian dan jangan lupa setelah itu kita juga akan berdoa syafaat untuk bangsa dan negara kita. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh penatua kita, Bapak Edilio. Namun sebelumnya saudara, lepas kerinduan kita, saya akan mengajak saudara untuk sama-sama masuk ke gedung di mana kita beribadah bersama-sama setiap hari minggunya. Saudara pasti tahu bukan, di mana? Di The Best, gedung kesayangan kita. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Mohon izin untuk diseksi bagian dulu, Pak. Baik, silakan. Jemaat, jangan lupa sebelum kita masuk, sekarang kita harus cek suhu tubuh kita dulu. 35,1, Pak. Baik. Ya. Saya Silakan masuk. cuci tangan dulu di belakang, Pak. Baik. Tidak terasa sudah 4 bulan kita tidak pernah beribadah bersama-sama di tempat ini. Untuk mengobati kerinduan kita, saya akan mengajak saudara untuk berkeliling di seluruh lokasi gedung ini. Mari ikut saya. Pagi Pak Rudi. Pagi, Pak Rudi. Selamat pagi. Pagi, Pak. Selamat pagi. Ya. Walaupun saya berada di tempat ibadah ini, namun ibadah kita akan tetap diadakan secara online setiap pukul 9.30 pagi. Oleh karena itu saudara, jangan lupa saudara tetap setia untuk mengikuti ibadah ini dan jangan lupa mengajak keluarga serta anggota-anggota Komsel. Supaya apa? Supaya kita bisa tetap terhubung dengan para pemimpin kita untuk mendengarkan pesan-pesan firman Tuhan yang disampaikan oleh mereka. Buku renungan Build My Home bisa didapatkan secara online. Aplikasinya bisa kita download melalui Google Play Store atau PDF filenya bisa di-download melalui website abolofministries.org. Yang rindu ibadah kega? Nah, kalau ini kega kelas besar. Kega kelas kecil, pukul 8.30 pagi setiap hari Minggu, kita mengadakan ibadah kega di online. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari jangan lupa ajak putra-putri Anda untuk mengikuti ibadah online tersebut. Sekarang saya ada di lantai 6, di tempat anak-anak Yuji beribadah bersama-sama. Mari yang anak-anak Yuji, kita sama-sama berdoa supaya kita segera bisa berkumpul bersama-sama di tempat ini. Dan untuk doa sepakat bagi kita semua akan diadakan setiap hari pada pukul 9 malam di rumah kita masing-masing. Mari kita ajak keluarga kita untuk bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Nah, ini ruang sekretariat. Mari kita masuk. Hai. Hai. Hai semua. Hai jemaat. Nah saudara, sekretariat kita sudah mulai dibuka pada tanggal 9 Juni, mulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Amsal 3 ayat 9 sampai 10 berkata, "Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya." Bapak dan Ibu, mari kita berikan persembahan dengan sukacita. Persepuluhan dapat diberikan melalui rekening BCA Gereja Yesus Kristus Tuhan di nomor berikut. Persembahan biasa dapat ditransfer di rekening BNI Gereja Yesus Kristus Tuhan dengan rekening yang tertera di layar. Anda juga bisa memberikan melalui aplikasi GoPay. Caranya mudah, scan di barcode ini dengan membuka aplikasi Gojek kita, lalu klik GoPay dan langsung scan barcode ini.
Bapak dan Ibu yang ingin berbagi kasih berupa sembako bagi jemaat yang membutuhkan, satu paket sembako senilai 100.000. Silakan Anda bisa transfer ke rekening gereja Yesus Kristus Tuhan ini dengan kelipatan Rp100.000. Bapak dan Ibu, mari saya ajak kita semua untuk berdoa bagi bangsa dan negara kita. Bapa di sorga, kami datang di hadapan-Mu hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk apa yang telah Kau lakukan kepada kami setiap hari. Kami berdoa untuk bangsa dan negara ini. Kami percaya Bapa bahwa negara ini didirikan oleh tangan-Mu Tuhan. Dan oleh karena itu kami juga percaya Tuhan, pemimpin-pemimpin yang Kau pilih adalah mereka juga berasal daripada-Mu Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa ini, bagi para pemimpinnya Tuhan. Biarlah Engkau berikan kepada mereka juga hikmat, pengayuan, agar juga mereka juga boleh berjalan seiring dengan kehendak dan rencana-Mu. Dan kami percaya Tuhan, oleh tangan-Mu Tuhan, oleh campur tangan-Mu Tuhan, maka bangsa ini akan bangkit, bangsa ini akan menang dalam segala hal. Dan oleh karena itu kami percaya juga Tuhan, orang-orang atau bangsa kami ini Tuhan akan menjadi bangsa yang menjadi teladan bagi bangsa lain, dan orang-orangnya akan menjadi orang-orang yang hidup takut akan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Beri kesehatan kepada pemimpin kami, mulai dari presiden, wakil presiden, bahkan para menteri, juga jajaran di bawahnya Tuhan, agar senantiasa mereka juga boleh terus-menerus Tuhan berjalan di jalan-jalan di dalam pimpinan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara-saudari di rumah yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita berjumpa lagi untuk sama-sama kita mau menyatukan hati kita mau menyembah dan memuji nama Tuhan. Mari berikan yang terbaik buat Dia.
bersamanya Tuhan. Sebab Engkau mulia, Yesus mulia. Terima semua pujian dan kemuliaan. Kau bertata selamanya. Kau bertata selamanya. Kau bertata selamanya. Benar Tuhan, hanya namamu yang berkuasa, yang bertahta, yang berdaulat sampai selama-lamanya. Kami mau memuji dan menyembah Engkau selalu Tuhan. Ajar kami untuk terus mengasihi namamu setiap hari, setiap saat di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bawa pujian dan penyembahan kami ini bagi kemuliaan namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, jemaat yang Tuhan kasihi, saya senang berjumpa dengan saudara-saudara kita di selatan. Nah saudara, kita mau sama-sama merenungkan sebenarnya Tuhan mau bawa kita kemana. Nah, saya banyak bicara sama hamba-hamba Tuhan dan juga melihat tanda-tanda zaman ini. Saudara, saya percaya Tuhan sedang bawa kita kembali ke pola gereja mula-mula. Ya. Nah saudara, kenapa demikian? Karena kalau kita nggak kembali ke pola gereja mula-mula, saya yakin gereja nggak bisa mencapai kesempurnaan. Karena nanti gereja yang sempurna adalah gereja yang tidak bercacat dan tidak bercelah. Nah, dimulainya dari gereja mula-mula, saudara. Kalau itu aja kita belum mencapai, saya nggak yakin kita bisa mencapai gereja yang sempurna itu, saudara. Karena itu saudara, kita mau belajar seperti apa gereja yang mula-mula itu. Nah, kalau saudara perhatikan, kisah Rasul sebenarnya saudara adalah kisah Roh Kudus turun membentuk tubuh Kristus korporat. Ya. Sehingga Kristus melanjutkan pekerjaan yang dia dulu lakukan di bumi ini, tapi sekarang bersama tubuhnya, saudara. Ya. Nah, Kristus melakukan bersama tubuhnya. Karena itu, saudara, gereja mula-mula ya hidup ya di dalam tubuh Kristus yang luar biasa, saudara. Itu sebabnya mereka sangat berbeda dengan gereja yang ada sekarang. Ya. Nah, mari kita lihat, saudaraku, kalau kita buka Kisah Para Rasul, saudaraku, ya ayat 2, pasal 2. Kalau kita mulai baca ayat 43 sampai ayat yang ke-47, saudara. Nah, kita di sini akan menemukan, saudaraku, paling tidak ada 9 ciri gereja mula-mula yang sangat berbeda dengan gereja sekarang, saudara. Ya, yang pertama, semua orang takut akan Tuhan. Saya belum pernah lihat loh, saudara, gereja semua orang takut akan Tuhan. 2 orang aja nipu, saudara, mati. Waduh, ngeri banget. Ya, saudara, gereja sekarang, kadang-kadang pekerjanya, bahkan hamba Tuhannya, ya, korupsi, selingkuh, nggak takut akan Tuhan, saudara. Ya, kemudian mereka itu rasul-rasul banyak melakukan mujizat dan tanda-tanda heran, saudara. Ya. Nah, apa yang maksudnya, saudara? Maksudnya banyak sekali mujizat. Bayangin, saudaraku, bayangan Petrus nyembuhin orang. Bayangkan, saudaraku, ya, di Yerusalem seluruh orang-orang dari kota-kota sekelilingnya kumpul.
Dan dikatakan begini saudara, semua orang yang dirasuk setan, dikuasai setan, dan yang sakit, semua sembuh. Saudara, saya belum pernah lihat KKR sekarang yang dilakukan gereja sekarang, semua sembuh. Waktu itu semua sembuh, saudara. Wow, dahsyat sekali. Ya. Kemudian saudara, mereka tetap bersatu. Wah, waktu itu mereka jaga kesatuan roh. Kalau gereja sekarang saya kira, kita terpecah-pecah, saudara. Berbagai denominasi, ya, berbagai kelompok, saudara. Saya yakin Tuhan sedang bawa kita kepada kesatuan, saudara. Ya, lewat coronavirus ini. Oh, Tuhan mau mempersatukan kita, saudaraku. Supaya kita tidak memandang lagi dari denominasi mana, saudaraku. Tuhan sedang menghancurkan dinding-dinding pemisah itu, saudara. Sehingga kita, ya saudara, sebagai tubuh Kristus, kita ada di dalam kesatuan itu, saudara. Haleluya. Nah, gereja sekarang nggak seperti itu. Kemudian harta mereka milik bersama. Wow, nggak disuruh-suruh mereka jual rumah, jual tanah, diberikan kepada orang miskin. Ya, pernah lihat gereja begitu? Saya jarang lihat ada itu, saudara. Hampir nggak pernah lihat. Ya, makanya lewat coronavirus ini coba lihat, saudara, orang Kristen mulai sharing harta kan? Mulai, saudara. Ya, dulu nggak seperti itu, saudara. Ya, nah kita lihat, saudara, ini bukan peraturan, bukan sesuatu yang ada di anggaran dasar. Mereka lakukan karena kasih. Nah, ini hebat sekali. Jangan coba niru itu kalau saudara, ya, tidak punya gaya hidup tubuh Kristus. Nggak bisa itu. Ya. Berikutnya, saudara, gereja itu katanya, ya, mereka berkumpul sehari-hari di bait Allah dan juga memecahkan roti secara bergilir di rumah-rumah. Ya, artinya apa, saudara? Gereja bukan sekedar seminggu sekali, tapi gaya hidup, saudara. Gaya hidup. Ya, makanya lewat coronavirus ini, Tuhan izinkan kita mempunyai gaya hidup. Gereja kontek-kontekan terus, saudaraku. Gaya hidup. Ya. Nah, gereja mula-mula seperti itu, saudara. Dahsyat. Nah, ini yang beda lagi. Mereka, saudara, melakukan perjamuan kudus di rumah-rumah. Nah, sekarang gereja melakukan perjamuan kudus, ya, tidak di rumah-rumah, saudara, tapi di pertemuan besar. Saya tidak menentang, tapi menurut saya, ya, kurang efektif. Karena aslinya perjamuan kudus itu di rumah-rumah. Ya, nanti kita lihat apa manfaatnya perjamuan kudus yang demikian, saudara. Berikutnya, mereka itu punya pujian penyembahan yang sangat dahsyat. Ayat itu genap, saudara. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Perhatikan, saudara. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut. Nah, itu yang terjadi. Ya, saudara. Gereja mula-mula ketika memuji Tuhan, takut akan Tuhan turun, saudara. Gereja sekarang baru banyak orang akan mendengarnya dan menjadi senang. Ya, lagunya enak ya, lagunya asik ya. Tapi takut akan Tuhan ada nggak? Nggak ada, saudara. Cuman seneng musiknya, seneng lagunya enak. Ya kan? Ya nggak salah, musik yang bagus, ya saudara, lagu yang enak nggak salah, tapi nggak terjadi, saudara. Ya, ketika orang gabung ke gereja, wow, ketika dia ada dosa, saudara, dia sadar akan hadirat Tuhan, dia bertobat. Ya, saudara, ketika dia hadir dalam pertemuan gereja, dia mengalami encounter dengan Tuhan hanya lewat pujian penyembahannya, saudara. Nah, saudara, beda sekali ya. Kemudian apalagi, saudara? Mereka disukai semua manusia, semua orang. Wow, saya belum pernah lihat gereja disukai sama semua orang, sama masyarakat.
Tapi aneh saudara, Kisah 4 mereka juga dianiaya. Ya kan? Jadi dianiaya sekaligus disukai. Nah, ini namanya paradoks. Ya. Jadi aneh. Dianiaya artinya dibenci kan, tapi juga disukai. Nah, ini apa? Benci tapi rindu. Ya, saya belum pernah lihat gereja kayak gitu, Saudara. Ya, ini gereja sejati itu gitu. Paradoks. Dibenci tapi juga disukai. Ya, di Indonesia gereja dianiaya tapi nggak disukai. Tapi ada daerah saya bilang kamu lebih parah. Tidak dianiaya, tidak disukai juga. Wow, diabaikan oleh musuhnya, diabaikan oleh masyarakat, nggak dianggap. Saudara, gereja mula-mula begitu luar biasa, saudara. Nah, yang terakhir cirinya, waduh, jauh sekali lah, saudara. Dibilang gini, saudara, dan Tuhan tambahkan, ya, tambahkan dengan orang-orang yang diselamatkan, ditambahkan jiwa-jiwa baru tiap hari. Wow, saya hampir nggak pernah lihat gereja kayak begini, saudara. Tiap hari ada orang yang bertobat. Sekarang, saudaraku, ada sih tiap hari pindah dari gereja lain, ya. Tapi nggak nambah sih orang yang tidak mengenal Tuhan, percaya Tuhan, ya. Nah, saudara, ini yang luar biasa. Pertanyaannya gini, saudara, mengapa gereja mula-mula begitu dahsyat? Sedangkan gereja sekarang enggak seperti itu. Ya, kita perlu bertanya, mengapa? Mengapa? Pasti ada penyebabnya. Nah, mari kita lihat, saudaraku, ya, di ayat 43. Ketika ya penulis menerangkan 9 hal ini, saudara. Di ayat 43 saya bacakan pasal 2 Kisah Rasul, dia bilang begini, maka ketakutanlah mereka semua. Maka, dalam bahasa Yunaninya ada kata maka, de. Nah, kata maka ini menunjukkan bahwa 9 ciri ini adalah buahnya. 9 ciri ini adalah hasil karena mereka melakukan sesuatu sebelumnya. Nah, jadi 9 hari ini, saudara, jangan itu yang kita kejar dulu. Jadi, oh, gereja mula-mula bagi harta, ya harus bagi harta. Oh, jangan, ya, karena kalau saudara nggak lakukan yang sebelumnya, saudara nggak mungkin lakukan 9 hal ini. Ya, nah kita mau lihat, saudara, mengapa gereja mula-mula begitu dahsyat? Apa yang mereka lakukan sehingga buahnya seperti ini? Ya, nah kita lanjutkan, saudara. Jadi kata maka menunjuk kepada ayat 42. Itu yang mereka lakukan sehingga 9 ciri itu ya dihasilkan, saudara. Nah, mari kita lihat, saudaraku, apa yang mereka lakukan. Ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Wow. Jadi, saudara, kita lihat mereka bertekun dalam 4 hal. Apa 4 hal itu? Pengajaran rasul-rasul, persekutuan, memecahkan roti, berdoa. Nah, perhatikan, saudara. 4 hal ini, kalau saudara nggak diuraikan, saudara cuma menganggap, biasa, saya udah lakukan. Oh, belum tentu, saudara. Kalau saudara sudah melakukan, hasilnya yang tadi. Gereja sekarang belum melakukan ini, saudara. Makanya kita harus belajar apa sebenarnya 4 hal ini, saudara. Ya. Nah, kalau saudara perhatikan 4 hal ini, bisa diuraikan menjadi 5 poin. Yang adalah 5 pelayanan yang perlu dilakukan oleh semua orang kudus untuk ya melakukan pekerjaan, pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Itulah Efesus 4 ayat 11 sampai 12. Jadi gereja mesti dilatih oleh 5 macam pelatih, rasul-rasul, nabi-nabi, ya, kemudian guru-guru, gembala-gembala, penginjil-penginjil, melatih semua orang kudus. Siapa? Semua orang kudus supaya bisa melakukan pekerjaan singular, pelayanan singular,
bagi pembangunan tubuh Kristus. Di dalam tubuh Kristus cuma ada satu pelayanan yang paling penting. Watchmeni menyebut ini di ministry, pelayanan satu-satunya, saudara. Ya, jadi satu aja pelayanan terpenting, bangun tubuh. Tapi gereja sekarang enggak, kita enggak bangun tubuh. Wah, kita lakukan yang bukan membangun tubuh. Makanya tubuh Kristus lemah. Makanya tubuh Kristus sakit. Makanya tubuh Kristus nggak berfungsi. Makanya nggak dahsyat. Karena 9 hal tadi dihasilkan oleh tubuh Kristus yang sehat. Nah, saudara, 5 hal ini ya adalah 5 pelayanan terpenting dalam tubuh Kristus. Ya, terpenting. Jadi, saudara, banyak orang nggak ngerti apa pekerjaan pelayanan itu. Dia pikir, oh main musik, usher, ya melayani apa-apa, ya. Oke. Pelayanan ini hanya satu, saudara, singular, yaitu bangun tubuh. Nah, bangun tubuh itu artinya apa, saudara? Ya, lakukan 5 itu. Kalau saudara lakukan 5 itu, saudara bangun tubuh. Ya, jadi coba cek pelayanan saudara berkaitan dengan 5 ini enggak? Membangun tubuh enggak? Kalau enggak, itu bukan pelayanan yang Tuhan kehendaki, saudara. Buang aja. Ya. Main musik, saudara main musik kalau enggak ada kaitan sama bangun tubuh, itu bukan kehendak Tuhan, saudara. Ya, itu bukan ini, pelayanan ini. Jadi main musik harus ada kaitannya. Nah, gimana mengkaitkan saudara main musik dengan bangun tubuh? Nah, itu coba pikirkan. Ya, apalagi saudara, kita cuma sekedar melayani masyarakat. Ya, kalau cuma melayani masyarakat, ya kita berakhir nanti pelayanan sosial. Loh, kita bedanya sama yayasan apa? Kita nggak menghadirkan kerajaan Allah di situ, saudara. Ya. Kita bangun tubuh dan memberi impact nggak? Ya kan? Nah, tubuhnya memberi impact. Saudara, semua perlu dievaluasi pelayanan kita membangun tubuh apa enggak. Nah, sekarang kita kembali ke membangun tubuh. 5 pelayanan ini, saudara, bentuk praktikalnya adalah 4 hal ini. Ya, nah kita mau lihat 4 hal ini yang mereka bertekun, saudara. Yang pertama, pengajaran rasul-rasul. Nah, tekanannya pada rasul-rasul. Tapi saya bahas dulu, saudara. Pengajaran rasul-rasul itu apa? Nah, ingat Yesus ketika di Kisah 1 ayat 3, selama 40 hari setelah dia bangkit, berulang-ulang mengajar satu hal aja, saudara. Yaitu tentang apa? Kerajaan Allah. Ya, saudara, itu aja yang dia ulang-ulang. Karena dia takut muridnya lupa bahwa inti pengajaran dia adalah tentang kerajaan Allah. Ya, nah, jadi dia ulang lagi, saudara. Kenapa? Karena bentar lagi rasul-rasul mesti ngajarin ke gereja yang lahir hari itu. Ya, saudaraku. Jadi rasul-rasul diingetin terus. Saya ingat ya, yang aku ajarkan itu kerajaan Allah. Semuanya kerajaan Allah. Ya. Nah, rasul-rasul, saudara, itu setelah diajar mereka ngerti, saudara. Ya. Seperti Paulus bilang, saudara, ya, aku itu adalah ahli bangunan. Rasul itu ahli bangunan. Ya, berarti dia ngerti blueprintnya kerajaan Allah, blueprintnya tubuh Kristus. Ya. Rasul juga artinya yang diutus. Ya, yang diutus, saudara. Berarti ya, dasar rasul-rasul itu apa, saudara? Visi rasul-rasul itu apa? Kalau kita mau simpulkan yang sederhana sekali 2 kata, saudara. Build and send. Jadi kalau kita gereja kerasulan, kita harus mengerti visi dan dasar apostolik ini. Build and send. Tujuan hidup kita adalah membangun tubuh Kristus, saudara. Membangun tubuh Kristus. Supaya tubuh Kristus bertumbuh, sehat, berfungsi. Sehingga bisa diutus. Diutus untuk apa, saudara? Untuk
ya menghadirkan kerajaan Allah ya di kota kita dan di bangsa-bangsa. Sehingga kerajaan Allah memenuhi bumi ini. Itu saudaraku visi kita dan dasar apostolik kita. Nah, ini mesti dimengerti oleh semua orang percaya, saudara. Ya, ini intinya pengajaran rasul-rasul tekanannya. Nah, yang kedua, saudara, kita lihat, saudara, adalah apa, saudara? Mereka bertekun dalam pengajaran. Nah, ini tekanannya di pengajarannya. Pengajaran rasul-rasul. Nah, sekali lagi pengajaran rasul-rasul itu apa, saudara? Kerajaan Allah. Jadi, saudara, rupanya mereka ya setelah dengar dari rasul-rasul tentang kerajaan Allah, mereka bawa ke rumah-rumah, saudara. Di situ mereka belajar lagi apa itu kerajaan Allah, saling mengajar, kemudian mereka bikin keputusan praktek kerajaan Allah itu, saudara. Jadi inilah makanan buat tubuh Kristus, saudara. Ketika tubuh Kristus makan firman tentang kerajaan, sehat dia. Ya, dia akan bertumbuh, saudaraku. Ya, karena inilah kebutuhan terpenting kita, saudara, yaitu hidup dalam kerajaan Allah. Nah, nanti hari-hari ini, saudara, di masa lockdown ini, orang Kristen nanti akan meninggalkan ya pertemuan-pertemuan yang sejati. Mereka akan cari mengumpulkan guru-guru menurut yang mereka mau dengar. Ya, nanti mereka akan cari pengkhotbah motivasional yang menyegarkan mereka, yang lucu-lucu. Mereka akan cari, saudaraku, tolong dong khotbahnya yang ini dong, yang menjawab kebutuhan. Gimana caranya kita menghadapi masa sukar ini? Cari dong, ya khotbah-khotbah yang praktikal. Gimana kita bisa ya dapat praktek menemukan bisnis-bisnis yang bisa bisa membuat kita cepat dapat duit. Nah, saudara, saya tidak menyangkal bahwa hal-hal seperti itu tentu adalah kebutuhan-kebutuhan kita, saudara. Tapi sekali lagi, kebutuhan terbesar kita adalah hidup dalam kerajaan Allah. Ketika saudara hidup dalam kerajaan Allah, saudara hidupnya tak tergoncangkan. Nah, ini dia, saudara. Jadi saudara bisa melalui masa sukar ini. Ketika saudara hidup dalam kerajaan Allah, maka tahu nggak, saudara, segala sesuatu pasti ditambahkan pada saudara. Ketika hidup saudara, keluarga saudara, ya, suami istri, ya, berdasarkan kerajaan Allah, pasti pulih, saudara. Ya, pasti sembuh, pasti mengalami kemerdekaan, saudara. Ya, kenapa? Karena masalahnya kita ada problem di dunia ini karena kita tidak hidup dalam kerajaan Allah. Ya, itu sebabnya, saudara, kita mesti belajar. Ya, nah inilah yang harusnya, saudara, jadi materi yang kita sharingkan ya di dalam pertemuan-pertemuan kita yang di rumah-rumah. Ya, yaitu apa? Komsel dan kompak, hafruta. Di situ, saudara, materinya kerajaan Allah aja. Ya, dimulai dari misalnya, ya, dimulai dari khotbah di bukit. Nah, khotbah di bukit apa intinya, saudara? Itu kan khotbah pertama tentang kerajaan Allah. Inti khotbah di bukit adalah carilah dahulu kerajaan Allah, pemerintahan Allah, dan kebenarannya, hati pikiran yang benar, yang tidak benar dibersihin, dibuang. Renewing of the mind, saudara, ganti jadi pikiran Kristus, ya. Maka kalau Anda lakukan ini dalam komunitas, ya, Anda akan nggak usah takut, segala sesuatu ditambahkan kepada engkau. Itu kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu ibadah, saudara. Ya, ibadah yang sejati. Praktek ini, saudara. Nah, saya akan sampaikan nanti berseri tentang ibadah yang sejati. Itu khotbah di bukit. Kemudian, saudaraku, kerajaan Allah tentang apa? 4 macam tanah hati. Tanah hati pinggir jalan, saudaraku, adalah orang yang mendengar firman tentang kerajaan Allah, ya,
Tapi dia nggak mengerti karena dia tanah pinggir jalan, saudara. Tidak fokus. Ya. Maka saudara, musuh datang ambil, dimakan, benih itu dia nggak mengerti, tidak ada buahnya. Tanah berbatu, dia dengar firman tentang kerajaan, sukacita, dia sambut, haleluya. Tapi nggak dalam, nggak berakar, saudara. Ya, nggak masuk ke pikiran bawah sadarnya, saudara. Apa yang terjadi? Ya, lupa habis itu, saudara. Ya kalau lupa gimana mau berbuah? Ya kan? Nah, tanah hati yang ketiga, dengar firman tentang kerajaan Allah, masuk, berakar, masuk ke pikiran bawah sadar. Tapi masalahnya di dalam pikiran bawah sadarnya, saudara, ada banyak pikiran-pikiran masa lalu yang bertentangan sama prinsip kerajaan Allah. Dia nggak mau cabut, nggak mau buang, nggak mau transformasi hati. Nah, katanya gini, tumbuh sebentar, berbuah tapi nggak sampai matang, udah gugur buahnya. Nah, banyak orang Kristen, saudara, kayak gitu. Dengar kerajaan Allah, bagus, wow, luar biasa, semangat. Tapi karena dia nggak pernah transformasi hati, buang pikiran-pikiran lama, luka-luka lama, sakit hati lama, dia tetap tidak bisa berbuah, saudara. Tapi tanah hati yang baik adalah ya, yang udah bersih dari tanah pinggir jalan, tanah batu-batuan, tanah yang bersemak duri, tanahnya tanah baik. Kalau ditanam benih kerajaan Allah, yaitu firman tentang kerajaan Allah, maka katanya dia berbuah 30, 60, dan 100 kali lipat. Wow, saudara, ini khotbah di bukit dan perumpamaan-perumpamaan tentang kerajaan. Nah, itu yang mesti didiskusikan terus di dalam komsel dan kompak. Ya, itu makanan kita yang paling penting, saudara. Itu gereja mula-mula lakukan itu, saudara. Nah, setelah itu mereka selanjutnya bertekun dalam pengajaran bertekun dalam persekutuan, saudara. Ya, dan kemudian mereka juga bertekun memecahkan roti. Nah, ini satu kesatuan, saudara. Nah, maksudnya apa, saudara? Ya, kata persekutuan, saudara, itu dahsyat sekali. Artinya dalam sekali. Koinonia. Koinonia itu gini, saudara. Ini, ya, ini koinonia. Kuat ini hubungannya kalau saling masuk begini, saudara. Kayak papan, pernah lihat kalau dicoak, saudara, ya, masuk. Nah, ini artinya saling mengisi. Ya, yang kurang pada saya kamu tambah, ya, yang kurang pada kamu saya tambah, saling mengisi. Ya, jadi koinonia, saudara, bukan sekedar kumpul-kumpul, hahaha, aduh puji Tuhan, ya, kita lagi fellowship, ya itu bagus, tapi itu belum dalam, harus sampai saling mengisi. Saling memberi, makanya gereja mula-mula memberinya nggak kira-kira, sampai jual harta, saling memberi, saudara. Saling memperhatikan, ya, care sama saudaranya. Kenapa? Karena kita satu tubuh. Kalau satu tubuh itu pasti care. Ya, kalau ada anggota tubuh lain, saudaraku, ya, perlu pertolongan, dia care. Itulah, saudaraku, ya, koinonia. Saling apa lagi? Saling mengasihi. Nah, Alkitab bilang kita diikat oleh sendi dan urat dan sendi. Sendi itu hubungan, urat itu yang mengikat, kasihlah yang mengikat. Nah, saudara, kita harus praktek koinonia di dalam saudaraku, ya, di dalam kompak dan di dalam komsel kita. Praktekin, saudara. Ya. Nah, inilah yang disebut saling menggembalakan, saudara. Karena gembala itu mempersatukan, memelihara, memberi makan, apalagi, saudara, menjaga kesatuan, ya, supaya mereka tetap satu kawanan. Makanya dibilang gini, saudara, kalau gembalanya dibunuh, dombanya tercerai-berai. Jadi penggembalaan itu adalah mempersekutukan, ya, memelihara supaya sehat. Nah, tugas
Penggembalaan bukan hanya penatua. Penatua melatih kita supaya kita bisa saling menggembalakan. Nah ini dia. Kalau kita saling menggembalakan, saudara, kita tubuh Kristusnya kuat. Ya, ada hubungan satu dengan yang lain, saudara, diikat, tubuhnya diikat. Sehat. Nah, persekutuan ini mesti dipelihara, saudara. Ya, dipelihara lewat apa? Selanjutnya kita lihat lewat perjamuan kasih dan perjamuan kudus. Jadi gini, saudara, gereja mula-mula sampai ya tahun 250 kira-kira, mereka itu makan perjamuan kasih, agape meal, dan perjamuan kudus itu barengan. Jadi gini, saudara, kalau mereka kumpul, mereka, saudara, makan dulu. Nah, kayak kita komsel sekarang kan makan dulu, saudara. Ya, itu namanya perjamuan kasih. Di akhir perjamuan kasih itu mereka melakukan perjamuan kudus. Nah, apa fungsi perjamuan kudus, saudara? Ya itu tadi untuk menjaga kesehatan tubuh. Supaya tubuh itu tetap sehat. Ya. Nah, bagaimana, saudara? Ya, mereka harus makan perjamuan dengan benar. Bagaimana, saudaraku, makan perjamuan yang benar? Nah, gereja sekarang, saudara, kita makan perjamuannya di pertemuan besar. Sekali lagi saya tidak menentang, saya tidak berkata itu salah, tapi kurang efektif. Di gereja mula-mula itu di rumah-rumah. Karena gini, saudara, kita harus ngerti dulu apa tujuan perjamuan kudus. 1 Korintus 10 bilang, saudara, ketika kita makan tubuh dan darah Yesus, kita bersekutu. Ya, bersekutu dengan tubuh Kristus. Ya, dan juga tubuh Kristus yang korporat ini. Jadi tubuh Kristus yang dulu yang dikorbankan, ya, kita bersekutu, tapi juga tubuh Kristus yang terbentuk ya oleh Kristus sendiri. Tubuh Kristus itu benar-benar bagian dari Kristus, saudara. Itu bukan perumpamaan atau orang Batak bilang ecek-eceknya lah. Ya, bukan, saudara. Ketika tubuh sakit, ya, kepalanya bisa merasakan. Makanya ketika Saulus menganiaya tubuh Kristus, yang sakit kepalanya. Makanya dia bilang, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Wah, Saulus baru dapat pencerahan, saudara. Oh, tubuh Kristus itu bagian dari Kristus. Ya, jadi makanya dia yang dibukakan rahasia perjamuan kudus itu, saudara. Enggak banyak orang yang ngerti. Ya, nah kalau kita lihat rasul-rasul lain, saudaraku, tidak terlalu banyak membahas tubuh. Tapi Paulus ngerti karena dia pertama kali jumpa Yesus itu yang dinyatakan oleh Kristus. Nah, saudara, kita lihat, saudara. Jadi, kalau kita makan perjamuan, sebenarnya gini, saudara. Ketika perjamuan kudus ditaruh di depan kita, kita cuma punya satu pilihan. Makan dengan sikap hati yang benar. Nah, ada dua hal yang cenderung orang Kristen lakukan, saudara. Ya, kalau perjamuan datang, dia tolak. Kenapa? Dia bilang, ya sorry ya, aku belum siap, hari ini aku nggak makan. Kenapa? Aku masih benci sama mertua saya. Sorry ya, saya nggak mau makan, takut kualat. Ya, sebenarnya dia bukan yang nggak mau. Ya, dia bukannya saudaraku, belum siap, tapi dia nggak mau mengampuni. Ya, nah sebenarnya, saudara, kita nggak boleh menolak. Ya, kalau kita tolak, ada konsekuensinya loh, saudara. Kita tolak tubuh Kristus, kita berarti bilang, aku tolak penebusan Kristus. Tuhan sakit sekali, saudara. Jangan pernah menolak tubuh Kristus. Ya. Atau sikap yang kedua, ya udah saya makan aja. Tapi asal-asalan. Makannya tidak, nah ini dia, menguji diri sendiri dan membedakan tubuh. Nah, membedakan tubuh itu apa, saudara? Membedakan tubuh itu gini. Oh Tuhan, ini bukan roti biasa ya. Ini bukan anggur biasa ya. Dengan aku makan ini sebenarnya aku bersekutu dengan tubuh Kristus. Yang dulu dikorbankan juga bersekutu dengan tubuh Kristus korporat ini. Oh, jadi aku bagian dari tubuh Kristus.
Nah kalau aku bagian tubuh Kristus, kamu juga bagian dari tubuh Kristus. Pertanyaannya, aku mengasihi kamu enggak ya? Ya, kalau kita satu tubuh, masa saya kepahitan sama kamu? Kalau saya satu tubuh, masa saya nyakitin kamu? Berarti kalau saya sakiti kamu, saya sakiti kepalanya. Saya sakiti Kristus. Ya, maka sebelum makan perjamuan, saya mesti bikin beres dulu dong. Ya, nah itu namanya menguji diri dan ya makan dengan apa saudaraku, membedakan tubuh. Nah kalau saudara makan gitu, artinya gimana? Artinya beresin dulu saudara. Ya, kalau ada sakit hati di keluarga, di komsel itu saudara, kita datengin, bikin beres. Ya, nah kalau ada kita orang tua nyakitin anak-anaknya saudara, bikin beres dulu. Ya, tapi gereja sekarang enggak. Saudara. Makan aja di pertemuan besar. Ya, sambil tetap kepahitan. Nah, akibatnya apa saudara? Paulus bilang begini, banyak di antara kamu, banyak yang apa? Yang lemah, yang mati, lemah, apa? Sakit, mati. Wah, ngeri sekali saudara. Jadi saya percaya saudara, orang-orang Kristen sekarang banyak yang lemah terus, walaupun banyak makan perjamuan, lemah terus. Makan perjamuan tapi sakit terus. Makan perjamuan mati malah. Kenapa saudara? Karena caranya nggak benar makan perjamuan. Nah mestinya gimana saudara? Jadi kita dalam komsel atau kompak, habis makan-makan kita tanya dulu, sebelum kita makan perjamuan, ya ada nggak di hati kamu ganjelan? Ada nggak kita akui? Beresin. Nah kalau kita akui beresin saudara, ya wow, kita makan perjamuan itu saudara, kita sembuh, kita saling mengaku dosa kita, saling mendoakan, kita sembuhlah kita dari penyakit-penyakit ya yang karena kita salah makan tubuh Kristus itu, ya sembuh juga dari penyakit tubuh Kristusnya sendiri. Sekarang tubuh Kristus itu sakit sekali saudara, ngeri sekali. Ya, itu benar-benar saudaraku amburadul. Nah makanya kalau makan perjamuan, tubuhnya makin bersih, makin kudus, makin luar biasa bertumbuhnya. Nah kalau tubuhnya saudaraku udah kudus, ya saling mengasihi, maka doa orang benar besar kuasanya. Maka waktu mereka berdoa, gereja mula-mula dahsyat, saudaraku. Nah, mari kita lihat mereka bertekun dalam doa. Nah, ada dua macam doa kalau saya pelajari di Kisah Rasul, saudara. Doa pertama, karena mereka baru bahas tentang penuh Roh Kudus, ya, tentang baptisan Roh Kudus, di mana waktu Roh Kudus turun ke atas mereka, mereka mendapat penglihatan, mimpi, bernubuat, mereka berbahasa roh. Artinya saudaraku, ya doa mereka bersifat profetis. Wow. Nah, ini dipraktekkan saudara. Ya, ketika kita ada anggota komsel misalnya saudara, dia ada masalah atau dia ada sakit, ya ditaruh di tengah. Semua anggota tubuh yang lain dengar dari kepala. Karena cara kepala, saudara, berkoneksi dengan tubuhnya lewat doa. Ya, doa adalah, saya suka sekali, saudara, dialog antara orang dengan Allah. Jadi doa itu gini, saudara, kita anggota tubuhnya connect sama kepala, kita bisa dengar apa yang kepala mau, lalu kita manifestasikan apa yang kepala mau. Itulah doa profetik. Nah kalau kita doa profetik saudara, wow orang ini pasti sembuh, orang ini pulih, orang ini mengalami Tuhan. Ya, saya banyak kesaksian saudara. Ya, luar biasa ketika kita doa sepakat yang profetik, itu saudaraku anggota tubuh di komsel sembuh, anggota tubuh di komsel saudaraku dipulihkan, dapat kemerdekaan, dapat direction. Wow luar biasa saudara. Lakukan ini, gereja mula-mula seperti itu. Kemudian yang kedua, yang terakhir ini saudara, adalah doa
seperti yang di Kisah 4. Ketika rasul-rasul dianiaya, mereka kembali ke teman-temannya dan mereka berdoa. Ya, doanya begini, Tuhan, berikan kami keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Kedangkanlah tangan-Mu, lakukanlah mujizat-mujizat. Lalu katanya, mereka semua penuh dengan Roh Kudus dan berguncanglah tempat itu, saudara. Doa-doa yang kayak begini, saudaraku, ya, itu doanya tubuh Kristus. Makanya dahsyat. Ya, ini yang saya sebut doa yang misioner. Kalau saudara mau lihat ada penjangkauan jiwa yang hebat, mujizat-mujizat terjadi di kota kita lewat kompak-kompak itu. Berdoa seperti ini, saudara. Berdoa, ya, sepakat. Ini doa yang menggoncangkan dunia, saudaraku. Saudara mau? Nah, praktekkan, saudaraku. Semua orang percaya, praktekkan, saudaraku. 4 hal, 5 pelayanan ini. Ya, terus gereja mula-mula praktek. Nah, saudara, kita akan melihat bagaimana gereja mula-mula bertemu. Ya, nah, ada 2 pertemuan yang paling vital yang harus diikuti oleh setiap jemaat. Di luar itu, saudara, itu nggak terlalu penting, itu optional. Apa 2 pertemuan itu, saudara? Pertemuan yang di rumah-rumah. Nah, kita lihat, saudara, inilah gereja, komunitas yang saling itu, saudara. Ini gereja, ya, komsel dan kompak. Mereka praktek 4 hal tadi itu, saudara. Bagaimana membangun tubuh menjadi sehat, berfungsi, ya. Tapi supaya mereka bisa membangun ini, saudara, mereka juga saudaraku, bertemu di bait Allah. Nah, bertemu di bait Allah ini bukan duduk baris-baris dengerin khotbah, nggak ada ayatnya itu, saudara. Ya, itu, saudara, kemudian di gereja-gereja masa, ya, yang akan datang baru seperti itu. Awalnya enggak. Mereka kumpul di saudaraku, ya, bait Salomo, Serambi Salomo. Ngapain, saudara? Sebenarnya itu adalah equipping. Ya. Nah, saudara, Serambi Salomo itu adalah selasar yang panjang sekali, saudara. Ya, di situ gunanya Serambi Salomo adalah supaya orang Israel, orang Yahudi bisa mengajar, memperlengkapi orang Yahudi yang nggak ngerti hukum Taurat. Ya, di situ nanti para rabi-rabi, ahli Taurat itu, saudaraku, dia bagi kelompok-kelompok. Ya, dia mendalami hukum Taurat, saudaraku. Nah, orang Yahudi yang nggak terlalu mengerti boleh belajar di situ, saudara. Ya, nah, kemudian, saudara, juga gunanya Serambi Salomo untuk connect dengan orang yang non Yahudi. Nah, gereja ditaruh di situ, saudara. Ya, tujuannya buat apa? Ya, 2 hal itu, saudara. Mereka di-equip dengerin pengajaran rasul-rasul, jadi kelompok-kelompok. Nah, mereka contoh Tuhan Yesus, waktu Tuhan Yesus ke Serambi Salomo dalam Yohanes 10, Tuhan Yesus melakukan yang sama. Dia kumpul sekelompok orang, dia ngajar, tanya jawab, lihat gambarnya, saudaraku. Ya, itu waktu Yesus ada di Serambi Salomo, dia, saudaraku, melakukan itu bersama-sama dengan saudara? Dengan murid-muridnya. Jadi murid-muridnya contoh. Ya, oh, Yesus lakukan itu di Serambi Salomo. Jadi mereka ngajarin, saudara, kepada pemimpin-pemimpin, ya, yang di rumah-rumah itu, saudara. Mereka dulu diajar pengajaran Yesus. Ya, setelah mereka tangkap, saudara, mereka bawa kemana, saudara? Mereka bawa ke rumah-rumah, dipelajari ulang, ya, didalami, kemudian mereka praktekkan. Ya, setelah itu, saudara, ya, maka, saudara, mereka bisa membangun rumah Tuhan, bisa membangun tubuh Kristus. Ketika tubuh Kristus dibangun, ya, bertumbuh, berfungsi, maka tubuh Kristus dahsyat sekali, saudaraku. Itu sebabnya waktu mereka diutus, wow, ya, mereka menjangkau jiwa, mereka mentransformasi masyarakat. Saudara, ini yang kita mau lihat ke depan. Jadi ke depannya gini, saudara, ya, mari kita fokus
kelompok yang di rumah-rumah, komsel kompak ini, bangun menjadi tubuh Kristus yang sehat, ya, bertumbuh, berfungsi. Dengan cara apa, saudara? Seluruh jemaat mesti ikut equipping. Nah, bagaimana equippingnya? Kenapa kita nggak rubah yang hari Minggu, saudara? Ya, kita ibadah online, tapi modelnya equipping. Ya, di mana saudara diperlengkapi, belajar. Oh, nanti saya mau praktekkan di komsel, saya mau praktekkan di kompak, di pemuritan saya. Pelajari di hari Minggu, praktekkan di kompak, komsel. Nah, jadi hari Minggu tuh equipping, saudara. Equipping umum. Ini semua orang kudus harus, ya, menerima equipping ini. Kemudian nanti kita ada equipping kategorial. Nah, silakan saudara mau lewat Zoom, mau lewat apa, lakukanlah. Pria sejati, wanita bijak, atau apapun saudara, ya, yang bisa memperlengkapi kompak-kompak, lakukanlah sesuai dengan konteks saudara. Nah, saudara, gereja masa depan akan seperti ini. Apakah saudara siap? Saya excited sekali. Saya mau berdoa supaya saudara bisa mempraktekkan ini. Tuhan, aku berdoa supaya jemaatmu yang di selatan, Tuhan, bersama dengan jemaat-jemaat lainnya, Tuhan, yang ada di sana, mereka bertumbuh. Mereka, Tuhan, akan bangun tubuh Kristus, dan kami mau lihat kegerakan yang dahsyat terjadi mulai dari mereka. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo, perkenalkan nama saya Edward. Saya mau bersaksi tentang kasih dan kemurahan Tuhan yang selalu bersama saya di masa-masa wabah corona melanda kita semua. Kita tahu bahwa wabah ini sangat menakutkan bagi semua orang, ya. Di bulan keempat saya tiba-tiba dirumahkan, jadi nggak bekerja. Bukan hanya dirumahkan, tapi benar-benar putus kontrak. Jadi bingung mau ngapain. Ya, tiap hari tidur-tidur aja di rumah. Tiba-tiba tiap hari hanya tidur bangun, mau keluar pun takut. Nah, pas komsel saya sharing, saya akhir-akhir ini begini, tiap hari hanya kadang timbul keraguan, kebimbangan, karena biasa keluar bekerja, tiba-tiba di rumah bingung mau ngapain. Akhirnya teman-teman saya gak tahu dari mana, ya, mereka tiba-tiba buka, mereka mungkin hatinya bergerak, jadi buka catering untuk jualan. Nah, kebetulan banget saya nggak ngapa-ngapain di rumah. Akhirnya saya ditawarin sekitar 4 atau 5 orang, ya, yang tawarin saya untuk ambil orderan di rumahnya lalu antar kemana aja. Padahal kita tahu bahwa orang-orang dilarang keluar rumah, tapi saya aja masih ambil orderan dan keliling antar. Sebenarnya ada rasa takutnya juga sih, tapi kan bingung tiap hari mau ngapain, di rumah, yang hanya timbul keraguan, kebimbangan, bingung mau ngapain kalau nggak kerja selama 2-3 bulan ke depan. Saya kayak mendapatkan kekuatan baru dari mereka di saat kita sharing tentang, ya, walaupun saling menanyakan kabar aja, tapi benar-benar menguatkan gitu. Di situ juga kayak saya belajar untuk mengucap syukur dalam segala hal. Ternyata saya sendiri masih dapat ambil order atau masih bekerja, walaupun ya dihitung-hitung nggak seberapa, tapi benar-benar memberikan
Ya, pertama kita mungkin ada pemasukan tambahan, tapi di saat saya keliling itu yang benar-benar menguatkan adalah kayak kita melihat hal yang baru. Mereka tidak bekerja, tapi kadang ada semangatnya juga dari mereka. Itu yang saya lihat, itu yang membuat saya semangat dan kuat, hilangkan rasa kegelisahan itu di saat saya bertemu teman. Dari situ hal-hal yang saya dapatkan adalah tentang mengucap syukur dalam segala hal. Terus tetap hidup dalam komunitas, karena dalam komunitas kita bisa saling menguatkan, saling memotivasi, saling pokoknya benar-benar kayak saling melengkapi gitu. Jadi benar-benar luar biasa kalau hidup dalam komunitas. Kadang mungkin maksudnya saya sendiri berpikir bahwa paling mereka juga mikir tentang kehidupan mereka, ngapain mereka nggak mungkin mereka pikirin saya dan lain-lain. Tapi dalam komunitas itu selalu memikirkan bukan hanya untuk diri mereka sendiri ya, tapi mereka memikirkan banyak hal yang harus dilakukan untuk teman, untuk sahabat, dan untuk orang-orang lain. Itu kalau hidup dalam komunitas benar ya, itu kan benar-benar luar biasa. Di Ibrani 10 ayat 25 itu, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, firman ini benar-benar menguatkan saya, bukan kita, artinya mengingatkan tentang komunitas yang benar dan baik gitu. Terus kalau kita hidup dalam komunitas, pasti kita saling melengkapi, bukan hanya menguatkan, terus saling melengkapi, menguatkan, ya benar-benar saling memotivasi satu sama lain. Yang nggak bisa pasti bisa, karena itu saya alami juga di dalam komsel saya. Wah, hari ini firman yang disampaikan oleh Pak Idio sungguh luar biasa. Juga tidak kalah kesaksian yang disampaikan oleh Mas Edu sangat membantu. Sebelum kita berpisah, hari ini mari kita sama-sama berdoa. Bapak, terima kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Kami bersyukur Tuhan, dan kami percaya Engkau Allah yang setia. Biarlah Tuhan firman-Mu itu terus mengalir dalam hidup kami, dan kami juga boleh menjadi terang dan boleh menjadi berkat bagi setiap orang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Besok YouTuber nih. Satu aja ya. Bapak mau lantai satu apa di? Boleh, 3 boleh. Tiga dulu ya. Oke. Emang mikir terus Pak tadi malam? Hah? Mikir. Ngapalin, mikir. Latihan depan merah, lupa lah. Nah, ini ruang sekretariat. Ini ruang sekretariat. Ini ruang sekretariat. Pukul 80. Pukul 80. Pukul 80. Pukul 80. Hari ini kita juga akan melakukan Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan. Bersaksi apa yang telah kami alami beberapa hari ini.